Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dewan Penguji, para promotor, Ibu Direktur yang kami muliakan dan kami banggakan, teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi yang sebagai partisipan pada hari ini. Kami mahasiswa atas nama Muhammad Ikhwan dengan NIM 217370005 dengan konsentrasi pendidikan agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Parepare mengangkat satu penelitian yang berfokus pada akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis e-learning pada Madrasah Aliyah Negeri Pinrang. Ada beberapa latar belakang yang mengilhami atau sebuah tuntutan yang mendesak, terutama dalam mencermati progres pendidikan yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam, khususnya pada basis madrasah dan pada titik fokus objek penelitian Madrasah Aliyah Negeri. Kami melihat dalam perkembangan dan berkaitan dengan historis daripada madrasah itu sendiri, yang apabila kami melakukan satu korelasi timbal balik dan bersifat akumulatif dengan isu-isu pendidikan di tanah air, bahwa kami mereduksi beberapa permasalahan di sekitar perkembangan pendidikan itu secara general, tentunya melingkupi isu-isu yang ada, baik pada tataran kebijakan-kebijakan yang boleh saja bernuansa terhadap perkembangan politik termasuk di tanah air, sehingga berkaitan langsung dengan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin kalau misalnya secara destruktif induktif, kami melakukan satu peninjauan bahwa dari permasalahan-permasalahan pendidikan secara general itu tidak terlepas daripada isu-isu sentral yang melingkupi suasana madrasah berkaitan dengan mutu pendidikan Islam. Kami mencoba memaparkan dalam landasan latar belakang permasalahan bahwa kasus-kasus permasalahan pendidikan yang kami sebutkan tadi itu tentunya yang kami maksudkan adalah seluruh yang berkaitan dengan komponen pendidikan itu, mulai dari bagaimana output daripada keluaran pendidikan kita, khususnya di madrasah, yang tidak terlepas daripada sistem pendidikan nasional. Saya sendiri mencoba melakukan satu pendekatan teori yang tentunya di mana pendekatan teori yang kami maksudkan adalah mencoba memaparkan secara umum, general, kemudian secara parsial kami kaitkan dengan perkembangan madrasah kekinian yang tentunya untuk sementara penjajakan yang kami lakukan pada rencana objek penelitian, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Pinrang, untuk sementara yang kami mampu tangkap antara satu harapan dan kenyataan, tentunya kami perlu mendalami dari proses pendidikan itu sendiri yang berlanjut di pendidikan atau Madrasah Aliyah Negeri. Salah satunya adalah yang kami bisa soroti, yang pertama adalah masalah learning itu sendiri yang berbasis elektronik pembelajaran,
yang tentunya mengutamakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita biasa sebut dengan TIK, atau secara umum bisa digambarkan melalui pendekatan IT, informasi dan teknologi, yang diharapkan bahwa perkembangan kekinian daripada kecenderungan atau trendy daripada pembelajaran itu sepertinya tidak bisa melepaskan dari ruang lingkup elektronik pembelajaran yang berbasis komputer. Sehingga menurut kami bahwa asas manfaat daripada penelitian ini insya Allah akan menjadi salah satu muatan-muatan ke depan yang tentunya sifatnya oriented, yang masuk kami bahwa oriented itu akan bisa menjadi lebih mengemuka ketika pada tataran progres itu diikutkan dalam kebijakan teknis, yang tentunya kebijakan yang melingkupi madrasah itu sendiri, yang tidak terlepas daripada polisi daripada satuan kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Pinrang. Olehnya itu mungkin bahwa pada tataran ini agar lebih terfokus dan dia tidak meluas terhadap beberapa pendekatan kondisi sosial yang melingkupi daripada Madrasah Aliyah Negeri, maka titik fokus yang kami harapkan nanti tidak terlepas daripada rancangan rumusan daripada pusat atau fokus penelitian kami, yaitu ada 3 komponen utama dalam penelitian kami, insya Allah Pak Prof, Pak Dokter, dan seluruh komponen yang terkait dengan kami, bahwasanya penelitian yang dimaksudkan mungkin kami dukung dengan landasan-landasan teori seperti pendekatan praktis, pendekatan pragmatis yang tentunya sangat memiliki urgensi pada tingkat tataran aplikatif, yang menurut penjajakan awal kami Pak Prof bahwa Madrasah Aliyah Negeri Pinrang itu adalah satu objek yang cukup strategi dari pendekatan kelembagaan, karena menurut peta pendidikan di Pinrang, Madrasah Aliyah Negeri itu adalah satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri di Pinrang, karena paling tidak reorientasi nantinya mampu mengembangkan daripada apa yang kami teliti untuk saat ini Pak Prof. Untuk sementara mungkin Pak Prof ada kami tampilkan PowerPoint terkait dengan itu, yang tentunya akan lebih memiliki pendekatan daripada latar belakang yang dimaksud dari permasalahan, sehingga ada keinginan untuk mendalami daripada objek penelitian ini, yaitu sebuah latar belakang yang kami sudah jelaskan tadi, tentunya dalam pendekatan destruktif induktif yang kami harapkan sendiri sebagai peneliti, karena paling tidak jenis penelitian yang kami lakukan adalah berbasis pendekatan kumulatif. Dalam arti kata kami paparkan dalam berkaitan dengan sifat daripada penelitian itu yang kualitatif, sehingga nantinya perspektif yang kami paparkan, yang tentunya kami reduksi dari pendekatan deduktif tadi induktif, sehingga nantinya kami mendapatkan satu pegangan, satu dasar dalam tidak mengembangkan terlalu jauh dari aspek apa yang kami inginkan untuk diteliti lebih lanjut Pak Prof. Mungkin pada tataran demikian ada beberapa telaahan dalam bentuk tahapan yang kami paparkan dalam hal ini, yaitu fokus penelitian yang kami sebutkan tadi Pak Prof. Kemudian ada deskripsi fokusnya, yang tentunya pendalaman deskripsi fokus nanti ini yang paling urgen menurut kami, secara kalau misalnya dia bisa mengerucut pada konsep e-learning itu sendiri yang bisa berkaitan langsung dengan objektivitas
daripada objek yang akan kami teliti dengan melakukan satu pendekatan persuasif, salah satunya dengan para stakeholder yang tercakup dalam proses sistem pendidikan yang melingkupi pada madrasah aliyah negeri. Termasuk sehingga menurut kami bahwasanya daripada rumusan penelitian kami ini, insya Allah dari beberapa tahapan-tahapan yang kami lakukan seperti persiapan, kemudian pelaksanaan dan pasca penelitian, tentunya tidak lepas daripada rumusan masalah yang kami bungkus dalam pendekatan beberapa poin, yaitu permasalahan yang pertama, bagaimana sebenarnya konsep pendidikan Islam pada madrasah aliyah, kemudian kami merujuk dalam bentuk penjabaran lebih mendalam tentang bagaimana e-learning dalam pendidikan mutu di madrasah aliyah negeri, dan tentunya tidak terlepas dari sebuah penelitian adalah pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dan faktor-faktor yang bisa kita anggap sebagai faktor pendukung, baik pendukung dalam arti kata positif maupun masalah-masalah yang bernuansa pada tingkat masalah-masalah yang menghambat dari segi negatifnya. Olehnya itu Pak Prof dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kami punya rencana penelitian, tujuan penelitian tentunya tidak terlepas daripada asas manfaat yang kami maksudkan, yang tentunya pendekatan subjektivismenya adalah kami mengharapkan bahwa dengan melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan Bapak Prof sebagai motor, kemudian Bapak Prof sebagai penguji bagi kami, tidak melepaskan kami untuk bisa berjalan sendiri dan selalu dapat memberikan semangat, sportivitas kepada kami untuk lebih lancarnya kami punya penelitian. Saya kira untuk sementara Pak Prof demikian kami bisa paparkan. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Promopendus yang telah mempresentasikan proposal penelitian disertasinya melalui forum virtual ini. Kemudian kita masuki sesi selanjutnya, yakni meminta tanggapan dan pertanyaan dari partisipan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, minta klarifikasi atau memberikan masukan, atau ingin memberikan koreksi kepada Bapak Profesor. Silakan Bapak Ibu. Dan tampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada dari partisipan ya, nanti kita langsung saja kepada dia penguji. Apakah Pak Prof Andi Nurdin sudah bergabung atau belum? Rupanya Pak Prof belum bergabung. Maka baiklah, kami minta waktu dan kesediaan kepada penguji kami yang kedua, yakni Ibu Dr. Siti Wardah Nafidas, MPDI. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji hari ini, para audiens, dan terkhusus kepada calon doktor, ya, Insyaallah, amin. Bapak Muhammad Ikhwan. Kira sudah semangat sekali saya lihat ini. Alhamdulillah. Calon dokter. Semoga sehat selalu Pak. Amin, amin. Pak Haji.
Iya. Tadi. Saya mengawali daripada ujian proposal ini. Tentu terlebih dahulu saya berikan dulu saran tentang apa ya, tentang latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kalau kita melihat dari latar belakang, karena ini cuma satu madrasah Pak Aji ya, Iya. cuma satu madrasah yang sebagai objeknya ya di Madrasah Alia Negeri Pindrang. Cuma satu madrasah Pak ya? Iya, iya. Ya, oke. Nah, kalau saya melihat di latar belakang itu mungkin belum tajam ya. Kenapa? Karena di latar belakang itu karena kita ini adalah output PAI, tentunya nanti Doktor Pendidikan Agama Islam, di latar belakang itu harus ada landasan normatif dan landasan yuridis kita tampilkan. Jadi artinya landasan normatif itu ada Al-Quran sebagai acuan, sebagai grand teorinya. Kemudian ada landasan yuridis atau undang-undang yang menjadi rujukan dalam membuat disertasi ke depan. Jadi itu yang harus dipertajam. Kemudian data empirik atau data faktanya harus juga diperjelas, karena dengan data empirik dan data fakta itulah yang dilihat oleh para pembaca bahwa inilah yang menjadi rujukan, inilah yang menjadi dasar sehingga Pak Aji menggelitik ya, tergelitik untuk mengangkat judul ini. Tentu ada hal-hal yang unik dilihat di lapangan. Nah, bagaimana tentang mutu pendidikan Islam itu yang ada di Madrasah Alia. Ini harus digambarkan secara jelas, secara fakta, secara empirik, apa yang terjadi di lapangan itu Pak Haji. Nah, ini mungkin belum tajam di latar belakang, mungkin nanti bisa ditambah satu paragraf ya untuk dilihat oleh pembaca. Kemudian bagaimana solusi daripada mutu pendidikan Islam ini yang kita lihat bahwa menurut informasi dari Pak Haji tadi bahwa itu rendah mutu pendidikan Islamnya sehingga mau mengadakan secara akselerasi. Nah, ini yang harus dipertajam. Kemudian kalau bisa di latar belakang, bukan kalau bisa, harus ya di latar belakang itu sudah tergambar novelty dari atau kebaharuan dari disertasi kita. Apa yang kita mau tawarkan ke madrasah atau ke sekolah-sekolah madrasah alia itu, terutama dalam hal mutu pendidikan. Jadi itu sudah ada di latar belakang. Jadi latar belakang itu menggambarkan isi dari disertasi kita bahwa inilah yang saya tawarkan nantinya. Novelty inilah yang ingin saya tawarkan di sekolah-sekolah madrasah ya, khususnya di Pindrang dan pada umumnya mungkin di luar dari Pindrang sebagai rujukan. Nah, itu yang tidak ada di latar belakang. Itu nanti bisa dipertajam. Kemudian yang kedua adalah mungkin masih bisa diperbaiki nanti cara penulisannya Pak Haji, disertasinya nanti. Jadi footnote itu mungkin cara menulis footnote tidak pakai HLM tapi H titik misalnya halaman 33. Jadi singkatan H saja, jangan pakai HLM. Ya, saya lihat ini sampai ke belakang pakai HLM. Dalam pedoman penulisan disertasi kita tidak seperti itu. Jadi nanti disesuaikan. Oke, yang berikutnya saya lihat ini metode penelitiannya adalah kualitatif, sudah connect dengan judul penelitian kualitatif. Tentu nanti banyak mendapatkan data dari informan pada bab 4, tentunya lebih tebal nanti Pak Ajia di bab 4-nya karena kita mendapatkan data dari lapangan.
atau dari informan secara tuntas atau secara jenuh. Ya, jadi kualitatif itu lebih tebal di bab 4-nya ketimbang di kajian teori. Tidak sama dengan kuantitatif. Kalau kita berangkat dari teori, maka kajian pustaka itu harus banyak. Ya, jadi kualitatif itu bisa saja ketika kita sudah mendata di lapangan dengan mendapatkan data dari informan bahwa oh seperti ini datanya. Jadi judul bisa saja berubah, ya. Judul bisa berubah berdasarkan data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi itu fleksibel. Jadi jangan bertahan di judul bahwa harus begini, tidak, ya. Kalau kualitatif. Oke. Kemudian berikutnya dalam daftar pustaka. Saya lihat ini isinya sudah bagus, ya, sudah terstruktur. Kemudian saya masuk di daftar pustaka. Daftar pustaka itu cara penulisan daftar pustaka untuk nomenklatur Kemenak itu tidak seperti ini, Pak Aji. Ya, ini punya umum. Dari umum ini saya lihat ini Abdul Rahman Saleh Abdullah, kemudian tahun, judul buku, penerbit, dan tempat penerbit. Jadi tidak seperti ini susunannya. Terakhir kalau nomenklatur Kemenak itu terakhir adalah tahun, ya. Jadi pengarang dulu, kemudian judul buku, kemudian tempat penerbit, ya, kemudian tahun, terakhir tahun. Nanti dibawa ke belakang tahunnya. Siap. Berikutnya, ini saya lihat juga sudah mendukung daftar pustakanya. Mungkin bisa nanti ambil buku-buku yang terupdate, ya, yang terkini, karena ini adalah sebuah disertasi jadi 5 tahun ke bawah. Nah, kemudian harus dilampirkan outline penelitiannya, Pak Haji. Sebelum daftar pustaka itu ada outline penelitian. Outline penelitian artinya komposisi bab sesuai dengan pedoman pedoman penulisan disertasi. Jadi nanti kita lihat saja di pedoman bahwa bagaimana susunannya itu kalau kualitatif. Nah, tinggal kita mengcopy masuk ke proposal ini. Jadi itu sudah tergambar bahwa yang akan kita teliti seperti ini nanti susunannya. Nah, itu yang tidak ada harus dilampirkan sebelum daftar pustaka. Kemudian itu tadi yang saya tekankan bahwa di dalam proposal ini sudah tergambar novelty atau kebaharuan dari disertasi ini yang kita akan tawarkan nanti kepada sekolah-sekolah madrasah yang ada di Pindrang. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sitiwardana Tias, MPDI yang telah banyak memberikan masukan kritik konstruktif untuk perbaikan dan pembenahan proposal disertasi Bapak Prof. Mufidus. Kemudian selanjutnya kami minta waktu dan kesediaan penguji yang ketiga, Al Mukarram Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama alhamdulillah yang terhormat tentu kepada orang tua kita, ya, selaku dalam hal ini Bapak Prof. Muhammad Sirih, ya, selaku pembimbing, ya. Begitu pula Pak Prof. Abdurrahman Ambu Asa, ya, dan Bapak Prof. Andi Nurdin. Begitu pula Dewan Penguji Bapak Dr. Khalik dan Ibu Wardah yang sudah tadi menyampaikan beberapa hal tentang taklikat atau tanggapan terhadap
atau masukan terhadap proposal disertasi yang diajukan oleh Pak Ikhwan. Ya, terkhusus Pak Iwan hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak tahu kenapa dia pilih di penghujung bulan Muharram, di bulan Zulhijjah nih, tahun Hijriah ya, hari terakhir. Ini semoga Besok berkah satu ya. Muharram seharusnya. Iya, besok 1 Muharram. Dia akhir nanya. Dia mau hijrah, besok Bu dia mau hijrah dia. Alhamdulillah. Hijrah harus. Insya Allah, taib. Iya. Nah, pertama ini saya mungkin ingin perjelas dulu karena kan judulnya tadi akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis Lenin pada Madrasah Aliyah Negeri Pinrang. Ya, pertama saya ingin minta penjelasan Pak Iwan kenapa judul ini diangkat khusus di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang. Ini kan kalau tadi kita lihat yang disampaikan Bu Wardah kan sebenarnya mestinya ada kaitannya di latar belakang. Ada apa di sana memang sebenarnya dari sisi mutu pendidikan Islamnya kayak yang perlu diperbaiki atau seperti apa, atau bagaimana sehingga secara khusus Pak Ikhwan Pak Haji ini mengangkat judul ini berkaitan tentang hal itu. Kenapa tidak di madrasah-madrasah lain umpamanya? Siap. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama-tama mungkin saya dalam bentuk naratif ini Pak Ustaz. Iya silakan, Fadal. Saya pernah dalam bentuk asesmen di kantor wilayah, saya ditanya tentang masalah pendidikan berkaitan dengan pendidikan madrasah. Sehingga waktu itu saya sedikit nyelenek bahwa kalau dalam tataran pengembangan mutu, kadang kan madrasah kita ini lebih cepat dalam bentuk prestisenya daripada prestasi itu sendiri. Saya mencoba mengadakan komparatif, walaupun sebenarnya tidak rasional 100% karena yang saya adakan perbandingan dengan sekolah umum. Misalnya saya katakan seperti ini di depan penguji waktu itu, bahwa madrasah kita sekarang ini kan hanya besar di dalam tempurung. Akhirnya waktu itu saya di kantor bahwa tidak bisa dikatakan seperti itu karena fakta realnya sekarang mutu madrasah itu kadang lebih di atas daripada pendidikan umum. Tetapi saya memberikan masukan kala itu sebagai satu jawaban bahwa yang saya ungkapkan ini sifatnya kasuistik pada madrasah aliyah yang ada di Pinrang. Saya mencoba mereduksi, saya punya statement itu pada Dr. bahwasanya permasalahan yang melingkupinya itu kan tidak mesti kita harus terdiri dari isu-isu yang ada, misalnya seperti ini dalam polisi kebijakan oleh internal Kementerian Agama yang diberikan tanggung jawab terhadap jenis pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan agama di dalamnya, tentunya terkait langsung dengan madrasah. Misalnya ketika ada keberanian mengatakan madrasah itu lebih baik, ataulah katakanlah statement sekarang dalam bentuk ikon slogan, dia katakan madrasah itu bermartabat. Ini kan simbol-simbol yang mencoba sebenarnya melarikan persoalan dalam arti yang sesungguhnya. Tentunya yang saya ungkapkan ini tidak terlepas daripada isu dasar daripada sistem pendidikan di Indonesia. Yang walaupun mungkin karena dalam aspek rencananya saya untuk meneliti ini termasuk berangkat dari kasuistik itu. Misalnya seperti ini, Ustaz. Madrasah Aliyah Negeri Pinrang, kalau berbicara prestasi baik pada tingkat nasional, apalagi kalau prestasi tingkat regional, Madrasah Aliyah Negeri Pinrang itu cukup bagus. Sehingga mungkin kalau misalnya dikatakan, ini secara pragmatis saya jawab, Ustaz, bahwa kalau misalnya saya ditanya kenapa Anda lebih mengutamakan atau lebih memilih atau lebih menentukan pusat penelitian itu
pada madrasah yang di Pinrang, bukan pada tempat yang lain. Saya sih karena ketersentuhan mungkin keseharian, mungkin secara pribadi testimoni saya sangat erat dengan kaitannya dengan Mampinrang. Di situ adalah teman-teman kita punya kolega dan seterusnya. Di situ teman-teman yang kita keseharian berdiskusi. Tetapi saya melihatnya lain. Saya inginkan bahwa ketika dia berbicara mengatakan Mampinrang, satu-satunya man yang ada di Pinrang, maka seharusnya simbol-simbol seperti itu atau fakta-fakta yang melingkupinya harus tampil secara keseluruhan dalam bentuk penjaminan mutu atau peningkatan mutu. Misalnya, ketika saya melihat secara ke dalam, jumlah guru ada 115 orang, kemudian siswa ada 1.222 orang. Kemudian ketika saya jajaki lebih awal tentang rencana pusat penelitian saya, objek saya, bahwa 1 tahun yang lalu sudah diterapkan di situ pendekatan e-learning dalam arti kata secara general untuk satu lingkup madrasah, maka ketika saya benturkan dengan isu dasar peningkatan mutu pendidikan Islam lebih khusus pada madrasah, maka saya mencoba mungkin juga salah satunya pendekatan fleksibel, pendekatan lebih domain saya. Taib, Ikhwan. Jazakumullah khair. Nah ini Taib, nah kan sekarang kita orientasi penelitiannya adalah akselerasi mutu pendidikan Islam khususnya di madrasah aliyah. Tadi kan kita kira-kira yang menjadi barometer pendidikan Islam itu dianggap bermutu dalam suatu tempat sekolah seperti apa? Artinya barometernya ini sampai Pak Ikhwan mengangkat secara khusus ini, apa memang menganggap bahwa ada sedikit ketidakbermutuan ya, atau tapi kan tadi antum sudah singgung Pak Ikhwan bahwa dari sisi prestasi bukan main ya. Artinya kalau dari sisi prestasi madrasah aliyah negeri Pinrang ini sudah tidak bisa diragukan. Tapi kira-kira apa yang lebih mendalam lagi yang Pak Ikhwan inginkan kepada supaya sekolah madrasah aliyah negeri sampai betul-betul harus lagi diakselerasi mutu pendidikannya dengan berbasis e-learning gitu. Siap, Ustaz. Sebenarnya secara global, Ustaz, keberadaan madrasah aliyah negeri juga tidak terpisahkan, dan dia bagian daripada integralistik daripada peningkatan dalam setiap lini kehidupan, lebih mengkhusus kepada aspek pendidikannya. Sekarang ini yang lebih sentralistik orang bahas adalah bagaimana sebuah percepatan akselerasi itu terakses melalui basis internet atau yang kita bahasakan electronic e-learning. Secara faktual, kejadian-kejadian termasuk pembinaan kependidikan itu kan sekarang setiap individual tidak terlepas daripada efisiensi dalam mempergunakan pendekatan IT. Nah, kita melihat bahwa madrasah aliyah negeri yang notabene bahwa dia harusnya menjadi mercusuar madrasah khususnya yang ada di Pinrang. Kalau misalnya sampai hari ini tidak ada penelitian yang mengangkat persoalan-persoalan internalisasi madrasah khususnya yang di Pinrang, sehingga kenapa saya tidak coba untuk ke sana. Pendekatan yang lainnya, Ustaz, kalau misalnya guru atau tenaga kependidikan di madrasah setempat memberikan satu arah yang mungkin sifatnya sebagai prolog bahwa sudah tahun lalu sebenarnya dimulai, tetapi kalau mencermati beberapa perbandingan penelitian yang pernah dilakukan peneliti di tempat-tempat lain, misalnya bagaimana pengaruh timbal balik antara rekayasa pendidikan melalui IT, kemudian ada tinjauan tentang
beberapa peningkatan efektivitas pendidikan yang menurun justru ketika mempergunakan prinsip-prinsip elektronik komputer, maka paling tidak saya melihat apakah sebenarnya dengan jumlah siswa yang banyak itu saya tidak bisa menemukan bahwa hasil penelitian saya nantinya di Madrasah Pinrang itu yang istilahnya secara mendasar, dan saya garis bawahi di sini Pak Dokter, bahwa konsepsi pendekatan IT kan berkaitan keseharian. Ini kan membuat kegoncangan sana sini terhadap segala lini kehidupan, terutama pendidikan. Saya justru biasanya saya melihat hal yang kontradiksi di sini. Ketika misalnya ada aturan kebijakan di sekolah setempat mengatakan siswa jangan membawa HP, siswa jangan. Padahal secara efektivitas justru bisa lebih memungkinkan pemanfaatan secara secara betul-betul kontinu, paralel, bahkan dalam bentuk orientasi ke depan itu bisa dikembangkan. Dan saya melihat harusnya saya teliti masalah urgen daripada akselerasi pendidikan itu berkaitan dengan e-learning, karena arah daripada perkembangan dunia sekarang ini justru lari kepada yang mendominasi hal-hal yang sifatnya komputerisasi itu. Iya, begitu pada sementara. Iya, jazakumullah khair. Kemudian yang ketiga, ini saya lihat di baca yang Pak Ikhwan kirim itu, ketika menulis tentang landasan teori tentang pendidikan. Ini hampir semua saya lihat disertasi yang sudah saya perhatikan ketika menyebutkan landasan teori menjelaskan tentang pendidikan itu terkadang terlalu banyak halaman yang diambil. Padahal kan itu istilahnya kutilah bahasan, artinya sudah definisi pendidikan itu, pendidikan Islam itu kan sudah banyak yang bahas. Jadi tidak perlu sebenarnya untuk terlalu diungkapkan secara berlebihan tentang pendidikan, tentang definisi pendidikan Islam. Jadi saya harap nanti Pak Ikhwan yang fokusnya di bab 4 itu nanti tentang jawaban terhadap 3 rumusan masalah yang disebutkan ya dalam proposal ini. Jadi mungkin itu kata tadi Bu Wardah itu yang harus lebih tebal, karena memang di situ kalau kita istilahnya adalah lubur risalah ya. Otaknya disertasinya nanti di situ di bab 4, karena jawaban terhadap 3 rumusan masalah. Adapun definisi pendidikan tidak perlu terlalu banyak mengambil halaman karena sudah banyak yang bahas. Begitu pula tentang pendidikan Islam. Kemudian mungkin yang terakhir ini ya. Saya mungkin mengharap nanti ini kan kitab pendidikan agama Islam ya. Pendidikan agama Islam dan judulnya akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis Lenin. Nah, kira-kira adakah ini saya harapkan nanti mungkin bisa dicantumkan dalam disertasinya, adakah satu ayat ataukah satu hadis yang memberikan satu isyarah metode pendidikan Islam berbasis Lenin. Ya, sampai nanti Pak Ikhwan bisa temukan itu, nanti bisa dijadikan kata Bu Wardah tadi sebagai apalagi saya nama tadi landasan normatifnya ya. Siap. Apa memang ada ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat tentang pembelajaran berbasis Lenin? Ini kan yang kita kan tahu ini tentang elektronik kan nanti di belakang baru muncul ya. Pada zaman Rasulullah tidak ada. Tapi apakah mungkin ada ayat memberikan isyarat tentang pembelajaran berbasis Lenin, ataukah ada hadisnya? Ini kalau bisa diungkap bukan main. Bahwa ternyata Al-Quran ini salihul likulli zamani wa makanin ya. Bisa diperhatikan. Ini kalau bisa nanti dapatkan. Saya kira begitu Pak Dr. Abdul Halik, saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum ya. Selamat tahun baru Hijriah besok ya, 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas masukan-masukan yang sangat berharga. Baiklah, kita lanjut ke uji selanjutnya. Rupanya Pak Prof. Andi Nurdin belum bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah. Pak Prof. Saya cari namanya Prof, enggak ada, ternyata pakai Zoom Prof di situ. Ya. Baiklah, waktu dan tempat yang hormat kami persilakan.
Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak moderator yang saya hormati, para promotor dan kopromotor, dan segenap tim penguji. Saya kira pada kesempatan ini tadi sudah banyak komentar mulai dari penguji pertama sampai ke penguji kedua. Ada beberapa hal yang diangkat menjadi bahan tanggapan. Nah, tentunya itu saya tidak akan masuk lagi di situ. Nah, ini terakhir masih ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Artinya saya membutuhkan penjelasan dari Pak Ikhwan, Ya, Pak Prof. Muhammad Ikhwan, karena saya cari utamanya di latar belakang sampai ke identifikasi masalah dan rumusan masalah, itu saya belum menemukan secara pas. Yang pertama terkait dengan judul. Jadi kalau saya baca judulnya ini, akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis e-learning pada madrasah aliyah. Ya, madrasah aliyah itu hanya merujuk ke lokasinya di mana mau meneliti. Nah, akselerasi itu sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan dengan jalan akselerasi itu berarti ada permasalahan yang menyelesaikan itu adalah permasalahan yang serius. Iya. Jadi itu yang pertama. Apa yang digambarkan tadi termasuk pengalaman pribadi. Iya. Sebenarnya saya anggap bahwa itu tidak cukup untuk menjadi latar belakang dari rencana penelitian ini. Sehingga saya kembali jadi kepada ini Pak Muhammad Ikhwan. Ya, Pak Prof. Saya mohon kalau bisa kalau bisa seharusnya memang bisa, karena ini kan rencana penelitian. Bagaimana meyakinkan audiens, bagaimana meyakinkan promotor dan penguji. Itu apa sebenarnya? Apa sesungguhnya yang terjadi terkait dengan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam di madrasah. Nah, saya pikir kalau madrasah saja, katakanlah misalnya mutunya itu anjlok rendah, lebih-lebih di sekolah lain, misalnya di SMK atau SMA. Itu dulu. Apa permasalahan apa sebenarnya yang serius, yang sangat serius, karena ini adalah kita mau menyelesaikan masalah itu. Ya, silakan Pak Muhammad Ikhwan. Ya, Pak Prof. Saya mungkin secara kontekstual dulu, Pak Prof. Bahwasanya baru-baru ini kita saksikan di media bagaimana terjadi hubungan diplomatik berkaitan dengan politik antara Malaysia dengan Indonesia berkaitan dengan pemulangan tenaga kerja Indonesia ke tanah air. Sebenarnya saya mereduksi kalimat statement saya ini berkaitan dengan output daripada ketenaga kerjaan kita yang dicetak melalui lembaga pendidikan.
salah satu lembaga pendidikan kita yang harusnya kita harapkan melahirkan satu output sebagaimana tuntutan masyarakat dunia adalah bagian tidak terpisahkan atau terintegrasi dengan pendidikan madrasah itu. Kalau misalnya Pak Prof bertanya kepada saya secara menggelitik seperti itu, Pak Prof, sebenarnya pertanyaan saya justru mau menimba tambahan pengetahuan dari Pak Prof tentang itu. Karena paling tidak, misalnya saya berangkat dari satu perspektif yang tentunya perspektif saya ini tidak lepas dari pendekatan deduktif, bahwasanya mutu pendidikan yang ada di madrasah itu tidak sama dengan mutu pendidikan yang ada pada sekolah umum. Sungguh pun kalau mempelajari, menjajaki kebijakan dari Kementerian Agama yang diberikan kewenangan untuk pembinaan pendidikan madrasah, itu sudah pada tingkat menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai satuan kerja. Tetapi mohon maaf Prof, saya sedikit mengaktualisasikan apa yang saya alami keseharian. Misalnya kami pada jenjang atau pada Satker Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Di sini ada seksi pendidikan pontren dan pendidikan diniyah. Di sini ada seksi pendidikan madrasah. Di sini ada pendidikan agama Islam, seksi pendidikan agama Islam. Secara apa istilahnya regulasi yang berkaitan dengan nomenklatur, sebenarnya secara landasan yuridisnya sudah lengkap. Tetapi pada tingkat implementatif itu sangat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya begini Pak Prof, yang saya maksudkan. Saat bagian seksi pendidikan madrasah mencoba mengaktualkan dan mengatakan, oh kita sudah sangat maju. Salah satunya tingkat pengukuran kemajuan itu karena adanya sekarang aplikasi absensi para guru. Sehingga guru dimanapun, dia terkoneksi dengan kontrol bahwa guru yang dimaksud ada di sekitaran sekolah. Sehingga kalau mengatakan misalnya ada di sekitaran sekolah, berarti kita sudah menjamin bahwa alhamdulillah guru tidak melepaskan dirinya dari tanggung jawab, kontrol, mengevaluasi, dan mengawasi anak siswa. Nah, tetapi saya menggelitik sehingga saya mengangkat masalah akselerasi ini mungkin secara faktuil karena keterdesakan dengan suasana yang melingkupi kita Pak Prof. Sekarang kan sudah tahun ketiga dari COVID-19 itu. Saya pernah menantang teman yang ada di madrasah bahwa kenapa tidak ada guru madrasah yang berani mengungkapkan daripada peningkatan mutu dan termasuk kendalanya berkaitan dengan proses pembelajaran daring. Nah, tetapi karena ini tidak muncul ke permukaan, saya justru mengambil perbandingan jurnal dan referensi-referensi dan hasil penelitian yang pernah ada dilakukan oleh peneliti lain di tempat yang lain. Nah, sekarang kalau saya berprinsip misalnya Pak Prof mengatakan, saya mau melihat madrasah di Pindrang itu menjadi memang negeri Pindrang, maksudnya madrasah Alia Negeri Pindrang. Kalau misalnya saya katakan dia satu-satunya satker pada tingkat pendidikan lanjutan menengah masuk saya, maka dia harus menjadi pilot proyek untuk madrasah yang ada sewilayah Kabupaten Pindrang itu. Kalau mungkin saya statement itu berharap demikian Pak Prof, nah, mungkin akan muncul beberapa bantahan-bantahan atau saya akan dikritisi atau saya akan dikanter bahwa terlalu berani kita melakukan statement bahwa MAN itu adalah mercusuar, MAN itu adalah juru kemudi, MAN itu adalah penentu untuk ukuran jenis pendidikan pada seluruh madrasah yang ada. Sehingga dengan demikian Pak Prof, untuk mengetahui lebih rinci itulah seperti apa sebenarnya penjaminan peningkatan mutu pendidikan Islam pada madrasah Alia Negeri, saya mencoba menyorotinya dari akses yang lagi tren sekarang ini yang melingkupi kita kapan dan di mana saja, yaitu pendekatan e-learningnya. Nah, sehingga nanti saya bisa memberikan satu prestasi tersendiri sebagai bentuk apresiasi
terhadap pendekatan e-learning pada madrasah aliyah negeri itu Pak Prof. Saya kira sementara seperti ini Pak Prof. Ya, baik. Jadi seperti yang saya maksudkan, kenapa saya bertanya begitu? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi pertama ini dari output berdasarkan pengalaman di luar atau bagaimana luaran lembaga pendidikan kita dalam kaitannya dengan kemampuan untuk mengaplikasikan, menerapkan ilmunya yang dinilai rendah. Jelas-jelas tadi dikatakan bahwa rendah. Nah, itulah sehingga apakah tujuan itu akan bisa kita capai atau ada jalan yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil misalnya judul penelitian ini yang hanya meneliti di madrasah aliyah. Permasalahan pendidikan kalau kita katakan bahwa mutu pendidikan rendah, itu kan dalam skop paling tidak kalau kita berbicara seperti itu tadi itu dalam skop nasional. Lalu disinggung juga tadi bahwa mutu di madrasah itu, nah ini persoalannya apakah rendahnya mutu atau output luaran dari lembaga pendidikan kita hanya betul-betul diwarnai oleh rendahnya mutu pendidikan di madrasah. Itu kan tidak cukup dengan kemudian dari apa yang saya dengar dan penjelasan Pak Ikhwan tadi bahwa sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai di sini dengan judul ini. Dari judul ini, akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis ini itu ada tujuan yang ingin dicapai antara lain untuk meningkatkan mutu. Sehingga karena judul ini berakhir di situ, maka saya menilai bahwa ini tidak kuat. Kalau ini hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mempertahankan semacam untuk mencapai gelar doktor, saya pikir ini tidak cukup, terlalu umum. Jadi seharusnya di judul ini sesuai dengan penjelasan yang Bapak kemukakan tadi itu harusnya mengandung tujuan supaya hasil penelitian ini bisa lebih tajam. Jadi misalnya akselerasi mutu pendidikan Islam berbasis e-learning itu ada tujuan. Apalagi di sini akselerasi mutu pendidikan Islam itu betul-betul hanya difokuskan pada pembelajaran elektronik. Itu ada tujuan apa? Harusnya tergambar di situ, di judul ini. Kemudian tadi saya bisa menafsirkan apa yang dijelaskan. Fokus untuk melihat untuk peningkatan mutu pendidikan ini dari sisi pembelajaran elektronik itu karena pengalaman ya sudah 3 tahun terakhir ini kita diperhadapkan pada permasalahan global yaitu COVID-19. Sebenarnya seiring dengan itu maka mencuat ini ke permukaan tentang pendidikan e-learning. Nah, pertanyaan saya itu apakah dengan penerapan selama 3 tahun terakhir ini itu sudah cukup menjadi alasan bahwa kita akan menyelesaikan mutu pendidikan
meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan itu tadi. Nah, kenapa 3 tahun terakhir ini, artinya ya dalam rentang waktu itu 3 tahun, kemudian untuk kita kaitkan dengan mutu pembelajaran itu terlalu pagi, terlalu dini. Mutu pembelajaran itu tidak bisa kita ukur dalam waktu misalnya 1 semester, 2 semester, apalagi kita kaitkan dengan ini bukan mutu pembelajaran, mutu pendidikan. Karena itu yang menjadi bahan, menjadi pemikiran bagi saya untuk bagaimana hasil penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gelar doktor, saya pikir terlalu sempit. Apalagi dikaitkan dengan lokasi hanya satu sekolah. Cuma madrasah aliyah negeri. Nah, kalau memang mau melihat dari situ, kenapa tidak mengambil di Pindrang? Ya semua madrasah aliyah secara keseluruhan saya kira masih ada yang lain, bukan cuma madrasah aliyah Pindrang. Ada swasta, ada madrasah yang lain. Nah, selanjutnya terkait dengan apa yang dipermasalahkan. Jadi rumusan masalah, kalau saya perhatikan ini, yang pertama, rumusan masalah yang pertama, bagaimana mutu pendidikan Islam di madrasah aliyah negeri? Sebenarnya pertanyaan itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Sehingga saya menganggap bahwa ini apa yang mau dilihat, apa yang mau diangkat, dipecahkan, kemudian saya kaitkan dengan apa yang dijelaskan, ada masalah yang lebih, ada yang masalah yang betul-betul merupakan masalah terkait dengan judul. Nah, itu yang perlu diangkat, perlu dipecahkan dalam hal ini. Jadi bukan hanya sekedar kita bertanya bagaimana mutu pendidikan. Kan tadi sudah dijelaskan. Saya tidak tahu apakah argumentasi yang dikemukakan tadi itu didasari atau dilatar belakangi oleh data yang sifatnya faktual. Tapi itu tadi sudah dikemukakan bahwa mutu pendidikan kita, termasuk di mutu pendidikan madrasah tadi, itu rendah. Lah, kenapa? Kembali lagi dipermasalahkan, dipertanyakan bagaimana mutu pendidikan. Itu kan seakan-akan kontradiksi di situ. Nah, selanjutnya, masalah yang kedua, bagaimana akselerasi pendidikan Islam? Lagi-lagi hanya mempertanyakan itu. Yang seharusnya yang perlu diangkat, apalagi ini penelitian disertasi doktor, harusnya ditunjukkan bahwa apa kira-kira langkah apa, strategi apa yang seharusnya diaplikasikan, diterapkan untuk menunjang demi tercapainya akselerasi. Karena akselerasi ini kan sebenarnya ada pengembangan yang mau dipercepat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu mengangkat permasalahan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat. Padahal mestinya di sini akan lebih bagus kalau menurut saya kalau kita bisa menunjukkan langkah. Nah, memang saya kira itu lumrah, saya kira itu biasa. Jadi sesuatu yang ingin kita selesaikan terkait dengan itu ada kekuatan, ada kelemahan. Ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Yang lebih penting di sini adalah
bagaimana kira-kira memanfaatkan faktor-faktor pendukung itu untuk mengatasi ini hambatan-hambatan yang kemungkinan akan muncul ke depan, supaya akselerasi mutu pendidikan ini betul-betul bisa dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada judul. Jadi saya kira terlalu rendah mutunya ini, mutu penelitian ini, kalau hanya sekedar mau mendeskripsikan faktor pendukung apa, faktor penghambat apa, sesudah itu kita berakhir di situ. Tidak selesai persoalan. Siap, Prof. Tujuan yang diinginkan itu tidak akan selesai karena berakhir di situ. Memang selama ini sehingga saya berasumsi bahwa sebenarnya secara nasional, lebih-lebih secara regional, secara kedaerahan. Memang faktor yang membuat kita berjalan lambat karena kita hanya selalu berpikir sampai, artinya pemikiran kita sampai hanya mengetahui sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, tapi kita tidak mampu menunjukkan satu terobosan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kelemahan kita juga karena ada sesuatu yang kita temukan, kita tidak mampu mengaplikasikan. Nah, saya kira hal-hal seperti itulah yang perlu digali lewat penelitian yang sifatnya ilmiah, apalagi disertasi. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya dan masukan-masukannya yang sangat penting, sangat berharga untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam memperbaiki dan menyempurnakan proposal penelitian disertasi ini. Nah, kemudian selanjutnya kami minta waktunya pada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suridanga MS untuk berikan masukan dan mungkin ada tanggapan dan klarifikasi. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Prof. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan memberikan masukan-masukan kepada Muhammad Ikhwan. Baik, kita menghemat waktu. Yang pertama terkait dengan judul. Kalau di panduan kita itu judul itu biasanya piramida terbalik. Jadi kalau ini sepertinya tidak itu. Kemudian saya sarankan untuk tulisan di bawah itu diperkecil sedikit, terlalu besar. Kemudian ada juga hal yang seharusnya diperbaiki, tulisan pare-pare. Jadi ini masih tulisan lama. Jadi ada sekarang itu perubahan, pare-pare itu tidak ada jaraknya. Pare-pare. Itu nanti diperbaiki. Baik, saya lanjut. Kita lihat di daftar isi. Kalau menurut panduan Pak, 4 cm dari atas. Kalau ini mungkin hanya 3 cm. Jadi ini mau diturunkan ke bawah. Nanti bisa dilihat di sini Pak. Saya beri tanda-tanda di sini. Siap, siap Pak Prof. Berikut angka nomor pada tulisan. Ya, kalau kita melihat ya nomor 2 itu dan seterusnya, Bapak terlalu tinggi di atas tulisannya. Jadi harus kita turunkan ke bawah. Jadi
hampir seluruhnya begitu Pak. Jadi saya minta itu diturunkan. Jangan terlalu tinggi. Kemudian ingat ini tadi jaraknya. Kalau ini baru mungkin 3 cm. Padahal di panduan kita itu 4 cm dari atas. Ya, 4 cm dari atas. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat halaman 5. Ya. Halaman 5 ini kalau kita hitung-hitung jumlahnya baris itu ada 31. Lalu kita kelihatan di bawah ini kosong. Di panduan kita itu memang dibenarkan 22 baris. Jadi ini perlu ditambah ini 1 baris lagi dari sebelah. Iya, siap. Kemudian berikut halaman 17. Halaman 17 bab 2. Yep. Ada penulisan penelitian yang relevan ini nama orang. Ini tidak bagus tulisannya Pak. Tempatnya. Ya. Jadi Dr. Haji Abdul Muhid ya, Abdul Muhid. Jadi seharusnya ada jarak. Kemudian ini jauh sekali EPDI-nya. Yep. Jadi harus diperbaiki nanti. Iya, siap. Ini tulisannya. Siap, Pak Prof. Tulisannya saja. Berikut halaman 24. Sudah dilihat? Siap, Pak Prof. Ya, Bapak menulis 2 kali Allah saja. Tidak ada SPT-nya. SPT-nya tidak ada. Jadi seharusnya itu dilengkapi, Pak. Allah saja, itu sebaiknya ditambah. Allah Itu halaman 24. Siap, Kemudian demikian juga halaman 26. Ya. Bapak ada tulisan baru lagi, STWT besar. Ya. Titik. Itu halaman 26. Jadi Allah SWT, tapi yang huruf besar ya sebaiknya jangan dipakai huruf besar, yang biasa saja. Memang ini 2 hal juga memang teman-teman. Ada yang S-nya saja besar, SWT-nya, jadi WT-nya itu kecil. Tapi yang bagus ini kalau yang di panduan kita itu kecil semua. Tapi ini bisa juga kita pakai kalau S-nya besar tapi WT-nya kecil. Berikut halaman 27. Di halaman 27 Pak, kita lihat ada tulisan kita Quran surah Al-Isra. Iya, Quran surah Al-Isra. Kemudian itu jaraknya dari atas Pak, jauh sekali, jadi mau dinaikkan sedikit. Kemudian yang di bawah ini Pak harus diisi, diambil dari sebelah. Jadi seharusnya diambil dari sebelah ini untuk memenuhi ini tulisan yang halaman 27 ini. Jadi mungkin Pak baris dibutuhkan dari sebelah. Ya, apa boleh buat, kita harus pindahkan dari sebelah.
Ya, itu yang 27. Kemudian berikut halaman 43. 43. Siap. Halaman 43. Ini Bapak tulis di bawah ini ABCD, ABCD. Kalau saya itu awal kalimat itu Pak harus huruf besar. Jadi seharusnya huruf besar awal kalimat. Nah, kemudian di belakang terakhir harus titik. Jadi ada titik. Ya. Tapi ini sudah bagus. Bisa ditambah saja huruf besar awalnya. Siap. Nah, halaman 43. 43. Sedikit lagi. Halaman 56. 56. Ya, nanti Bapak lihat semuanya Pak saya baca. Siap, siap. Bukunya semuanya Bapak baca. Ini ada menulis nama huruf kecil. Ada juga, ya ini ada SD-nya juga huruf kecil sekolah dasar. Barangkali bukan huruf kecil Pak. Apalagi ini nama orang. Ya, jadi nama sekolah mungkin itu seharusnya huruf besar. Misalnya Madrasah Ibtidaiyah karena dalam kurung MI besar. Ini seharusnya diikuti. Ya, ya, jadi mungkin ini diperbaiki semua di MA-nya juga, SMP-nya juga, MA-nya dan seterusnya. Ya, Prof. Yang terakhir itu halaman 84. Sudah bisa lihat? Siap. 84. Ini jaraknya Bapak penulisannya itu mau dirapatkan sedikit Pak. Terlalu jauh ini jaraknya. Siap. Ya, terlalu jauh jaraknya dan seluruhnya. Saya minta kalau bisa seluruhnya ini disesuaikan. Ya itu jaraknya ada di panduan juga itu Pak. Iya. Ya, Pak Prof. Jadi hampir seluruhnya dan alhamdulillah banyak sekali masukannya ini. Banyak masukan-masukan inilah yang termasuk kita harapkan supaya bisa memberikan kita pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut ke depan. Ya ini kalau banyak hal seperti ini kita bisa baca. Ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong nanti diambil Pak ya. Siap, Pak Prof. Ya, nanti diambil. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas waktunya dan masukan-masukan yang cukup penting baik secara teknis maupun substantif di dalam proposal penelitian disertasi Bapak Perumpendos Muhammad Ikhwan. Kemudian untuk Prof Abdurrahman Geteng, sekira nanti berinteraksi langsung, bersilaturahmi langsung dengan Bapak Perumpendos kepada beliau karena tidak sempat bergabung di forum virtual kita pagi ini. Kemudian yang terakhir adalah saya sendiri sebagai co-promotor 2 penelitian disertasi ini. Saya ingin kembali memberikan pertanyaan untuk penegasan kepada Bapak Perumpendos. Yang pertama adalah apakah penelitian ini yang ingin dicapai adalah menemukan teori atau mengembangkan teori atau mengoreksi meluruskan teori. Kira-kira bagaimana Pak Ikhwan? Terima kasih Pak Dr. Saya masih awam sebenarnya dalam pendekatan metodologi.
tetapi karena ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendekatan sosial, tentunya pendekatannya yang saya lakukan sifatnya adalah kualitatif, yang dimana sangat mengandalkan kemampuan untuk melakukan presentasi, kemudian apresiasi, termasuk dari stakeholder yang mencakup pada komponen rencana penelitian ini. Sehingga misalnya kalau sebuah teori yang bisa saya jadikan dasar untuk pengambilan keputusan, kenapa tidak saya harus ambil teori itu. Kemudian untuk penjajakan teori yang lain yang tentunya sangat relatif berkaitan dengan kemampuan tadi untuk menarik kesimpulan itu. Kalau saya kembalikan kepada apa yang dikritisi oleh Bapak Profesor Andi Nurdin tadi, paling tidak karena sesuatu masalah yang sifatnya parsial, kemudian kita ada hipotesa dan seterusnya, maka kenapa tidak kalau memang memungkinkan adanya suatu teori baru bisa dikembangkan, apatah lagi karena penelitian ini walaupun sungguh bersifat studi kasus, tetapi oriented dia ke depan, karena paling tidak yang mewarnai lingkup kehidupan sekarang kita ini adalah simpang siurnya informasi, dan justru melalui e-learning itu ditawarkan satu percepatan, ditawarkan polarisasi, ditawarkan mengakses konten-kontennya lebih umum, lebih luas, sehingga sangat memungkinkan lainnya sebuah teori baru, Pak Dr. Saya kira seperti itu. Jadi ya posisinya adalah menemukan teori baru. Teori baru. Jadi kalau posisinya menemukan teori baru, berarti ini memiliki prosedur, ya, memiliki prosedur dalam penelitian nantinya. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini penelitian sudah ada datanya atau belum ada datanya? Dalam bentuk pendekatan observasi maupun yang lain, saya kira kalaupun ada data yang lain itu hanya gambaran awal, Pak Dokter. Hanya dalam rangka menjamin satu kesinambungan antara bagaimana memaparkan satu predikat dalam menarik satu kesimpulan, tentunya saya membutuhkan perbandingan dari hasil-hasil penelitian yang pernah ada, yang sebahasa dan sesifat yang rencana saya lakukan penelitian, Pak Dokter. Oke, maksudnya adalah ini apakah ini subjek penelitian ini sudah ada di lapangan atau belum ada? Sudah ada, Pak Dokter. Saya beberapa hari yang lalu melakukan sedikit observasi awal dalam bentuk orientasi, dan ternyata ada hasil atau semacam objeknya yang bisa langsung diakses dalam bentuk pengembangan penelitian lebih lanjut, Pak Dokter. Terutama kalau misalnya judul saya merujuk khusus kepada masalah PAI, pendidikan Islam, tetapi kan sebenarnya pendekatannya untuk sementara yang ada di sana secara kolektivitas, satu wadah pendidikan, sistem pendidikan madrasah itu semuanya menerapkan e-learning, seperti misalnya pendekatan websitenya. Tetapi kan nanti karena merujuk pada fokus penelitian kami adalah mengarah kepada pendidikan Islam, maka paling tidak dasar tadi yang seperti aplikasi website yang dilakukan teman di MAN bisa kami kembangkan lebih parsial ke masalah pendidikan Islam. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, berarti datanya sudah ada berdasarkan subjek penelitian. Jadi orientasinya nanti ya bukan atau lebih aksentuasinya kepada ranah pengembangan teori, ya, bukan untuk menekankan pada aspek penemuan teori baru, karena datanya sudah ada, sudah terlaksana e-learningnya, ya, tinggal ingin mengembangkan, ya. Pengembangannya itu ya membangun relasi dengan ranah mutu pendidikan agama Islam. Itu berarti ya sifatnya ex post facto, ya,
bukan dalam konteks eksperimen. Jadi kalau ex post facto satu kejadian yang sudah berlalu, datanya sudah tersedia, tinggal kita ambil di lapangan. Siap. Nah, kalau eksperimen kan datanya belum ada, tapi kita yang menciptakan data, mendesain satu treatment sehingga ada data di lapangan. Iya, Pak Dokter. Oke. Dari situ maka tentu tadi juga dari Dewan Penguji untuk melakukan rumusan ulang ya, atau formulasi ulang rumusan masalahnya ya, masalah yang ingin ini diracik ulang agar lebih relevan, lebih tajam terkait dengan ya termasuk apa yang kita ingin capai itu ya. Jadi misalnya yang mengembangkan ya tentu punya pendekatan rumusan penelitian, apalagi yang bobotnya seperti disertasi ya. Jadi harus ada temuan-temuan nantinya yang tentu tergambarkan dari rumusan masalah itu. Jadi temuan baru ini dalam konteks menjadi satu solusi dari masalah yang diangkat atau yang terjadi di lapangan. Nah, begitu juga ada penajaman ya di fokus penelitian ya, biar pembaca tidak bingung, harus lebih dispesifikasi, ada ruang lingkup ya. Nanti dibuatkan matriksnya. Matriks fokus penelitian kalau bicara mutu pendidikan itu wilayahnya, ruang lingkupnya di mana. Misalnya mutu pendidikan kalau mengacu ke standar pendidikan nasional kan cukup banyak Pak ya. Nah ini perlu ada pembatasan. Pembatasannya di mana? Nah, supaya pembaca tidak bingung ya perlu ada matriksnya di situ. Ruang lingkup kalau wilayah mutu pendidikan. Begitu juga dengan konteks fokusnya e-learning. Nah di mana ruang lingkupnya ya, lokusnya di mana? Apakah model dilihat dalam konteks sistemnya, ada brandware-nya, ada software, ada hardware. Itu di mana wilayahnya yang mau dikaji. Apakah diambil semua atau di mana? Jadi biar kita paham, oh ternyata yang dimaksud dengan e-learning adalah seperti ini. Mutu pendidikan wilayahnya seperti ini. Itu dipertajam di fokus penelitian. Kemudian juga di kerangka pikir, karena ada masukan-masukan dari Dewan Penguji, rumusan masalah ditinjau kembali, kemudian latar belakang, landasan normatif yuridisnya, maka tentu perlu ditinjau kembali kerangka pikirnya. Jadi kerangka pikir di sini ya tentu ada grand theory-nya, ada middle theory, ada teori, ada tergambar problem statement, rumusan masalahnya, termasuk prosedur, tahapan-tahapan dalam penelitian, dan terakhir itu adalah produknya. Jadi ini perlu ditinjau kembali rumusan masalahnya, masih amat sederhana ya rumusan kerangka pikirnya yang telah ditampilkan atau yang dimasukkan di dalam proposalnya itu. Kemudian paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini bagian dari sudut pandang yang kita gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Jadi paradigma keilmuannya seperti teologisnya ya tentu tidak keluar dari sudut pandang keagamaan teologisnya. Begitu juga dengan basisnya pedagogisnya atau pendidikan. Kemudian ada e-learning sebagai bagian dari ICT. Lalu yang keempat adalah manajemen mutu, karena berbicara tentang mutunya. Jadi tentu ini adalah bagian dari paradigma keilmuan dalam konteks penelitian Bapak. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya. Jadi waktu di sini ya tentu dimulai sejak Bapak menulis proposal ya, karena melakukan tadi studi pendahuluan, kajian-kajian literatur, kan di situ dimulai penelitian sesungguhnya. Sampai prediksi kira-kira sampai bulan
September kah atau Oktober atau Desember atau Oktober 2023 ya. Ya, tergantung kemampuan Bapak ya, atau prediksi rencana Bapak sampai bulan berapa, tahun berapa selesai penelitian ini. Ya, pada Kita punya target lah di situ ya. Mudah-mudahan tidak sampai menyeberang tahun depan ya Pak Haji. September 2022. Oh, mantap ya, luar biasa ya. Amin. Begitu juga dengan tempat penelitian ya. Jadi tempat penelitian itu ya tentu tadi juga disinggung sesungguhnya oleh Dewan Penguji. Misalnya kenapa di Man Pindrang diteliti ya. Jadi bukan alasan atau deskripsi jawaban yang bersifat subjektif ya, tapi benar-benar objektif. Ada alasan yang rasional dan akademik. Jadi karena ada problem yang ingin dicarikan solusi atau ada potensi yang ada di MAN itu ya dengan membutuhkan pemberdayaan optimal dalam kerangka pencapaian mutu pendidikan Islam itu sendiri. Tadi juga disinggung tentang skopnya ya. Jadi tentu untuk bisa merangkum berbagai masalah yang terjadi di MAN ya, segera kita perlu mengakomodir ya, misalnya ada madrasah swasta, ya madrasah aliyah lah di Kabupaten Pindrang dengan mengambil beberapa perwakilan ya. Ya karena MAN Pindrang ini sebagai pilot project ya tentu sudah maju ya. Bagaimana yang di belakang ini ya, yang dalam konteks sebagai madrasah yang baru berkembang, baru maju dan seterusnya. Sekarang perlu juga dilihat aspek-aspeknya di situ terkait dengan mutu pendidikan. Jadi saya juga setuju ya kalau bukan hanya MAN Pindrang yang sesungguhnya diteliti ya, tapi ada madrasah aliyah yang statusnya swasta. Ya, karena sama-sama ini berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan, sama-sama menuntut adanya penerapan e-learning atau pembelajaran digital, dan sama-sama sumber dayanya adalah ada yang ASN, ada yang swasta, sama-sama tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya kira secara keilmuan cukup fair kalau bukan hanya negeri yang diteliti, tapi ada beberapa swasta yang tentu ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Madrasah aliyah yang mewakili adalah berdasarkan kriteria apa. Kira itu perlu nanti dipertimbangkan untuk memperkaya menampung aspirasi atau masalah-masalah yang terjadi di madrasah aliyah. Lalu sumber data di sini juga perlu dipetakan ya. Ada sumber data primer, ada sekunder. Ya, tanpa saya baca tadi tidak ada pemetaan ya. Kalau primernya itu yang mana dan sekundernya itu yang mana. Jadi ini juga nanti perlu dipertajam tentang sumber datanya yang terkait dengan penelitian kualitatif dan studi kasus. Yep. Kemudian teknik analis data ya, masih bersifat umum karena di situ ada hanya kualitatif, tapi perlu dimasukkan kalau data yang bersifat case study, studi kasus itu yang seperti apa analisisnya ya. Jadi memang ada khusus yang lebih spesifik itu data studi kasus, bagaimana cara menganalisisnya, ini perlu dimasukkan dalam bagian ini, teknik analis data. Kemudian yang terakhir untuk masukan dari saya, uji keabsahan data, ini perlu ditambah ya, tentang triangulasi ya. Kadangkala kita di lapangan ingin mencocokkan antara hasil wawancara dengan observasi, dengan studi dokumen. Itu bagian dari triangulasi. Kadang-kala kita ingin memperkuat hasil wawancara informan satu dengan informan yang lain dengan pertanyaan yang sama, yaitu untuk mencari kekuatan atau keyakinan yang penuh terhadap data awal yang kita. Kadang-kala juga ragu dengan jawaban informan pertama, sehingga kita kembali ke informan yang sama untuk
memperkuat jawabannya supaya kita lebih yakin. Itu bagian dari pendekatan atau cara triangulasi dalam penelitian, menguji keabsahan, kesahihan data yang kita dapatkan sampai data itu benar-benar meyakinkan. Jadi sekira ini ya menjadi tambahan tentang uji keabsahan data, yakni triangulasi. Sekira inilah catatan tambahan dari saya terkait dengan proposal ini, dan saya harapkan sebagai kopromotor 2 kepada Bapak Propendus untuk mencatat semua tadi masukan dari Dewan Penguji yang luar biasa, sangat berharga, sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam melengkapi, menyempurnakan proposal disertasinya. Kemudian tentu konsultasi yang sangat penting kepada promotor, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Getting MA, selaku pembimbing yang bertanggung jawab penuh terhadap penelitian disertasi Bapak Propendus ini. Sekarang demikian. Izin Pak Dokter. Ya. Izin Pak Dokter. Pak Soeharto, Pak Dokter. Mohon izin sebelum ditutup. Ya. Belum ditutup ya. Ya, mohon izin Pak karena Dokter. mohon maaf Pak Soeharto, karena ini masih dalam konteks ujian. Nanti setelah ujian kita diskusi lepas ya. Oh ya. Karena sudah sesi untuk partisipan tadi sudah selesai. Oh iya, terlambat Prof, Pak Dokter. Oke. Ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Panitia Program Studi Doktor PAI mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah menyiapkan meluangkan waktu untuk hadir di forum ini, berikan masukan, ide-ide brilian, dan semoga menjadi bagian dari amal jariahnya. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu partisipan yang bersedia dan loyal untuk mengawal Bapak Propendus Muhammad Ikhwan demi kelancaran kegiatan seminar proposal disertasi ini. Dan tentu kami menyadari bahwa dalam kegiatan ini ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan, yang ya kami berusaha yang terbaik, dan tentu kami sebagai manusia biasa kadang-kala ada hal-hal yang di luar dari kontrol dan rencana kami. Baiklah, marilah kita mengakhiri seminar proposal disertasi pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Maju terus. Satu. Pak Haji, semangat. Izin. Oke, silakan Bapak ingin berikan komentar. Halo, Pak Dokter. Tunggu seminar Ya, Pak hasil. Soeharto ini. Pak Soeharto, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada saudara saya ini, seperjuangan saya ini, Pak Haji Iwan. Ya, mohon maaf saya tidak sempat tadi mengikuti dari awal. Ya, tapi makanya saya berusaha untuk memberikan masukan ini demi kesempurnaan disertasi dari saudara saya ini. Alhamdulillah. Saya sependapat tadi beberapa masukan yang disampaikan bahwa sekiranya banyak asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Propendus ini, ya saya anggap itu hanya sebatas asumsi, karena realnya itu tidak seperti itu. Data sekundernya saya bisa kasihkan sekarang ini, jadi bisa bantu untuk memberikan data dokumen sekundernya nanti di madrasah. Ya, Di hari dia beliau ini. syukuran saudara. Nah, tadi disampaikan bahwa mutu pendidikan, apalagi saya agak kalau dikatakan hanya Mantinrang, karena objeknya adalah Mantinrang. Kalau dikatakan madrasah sekabupaten Pindrang, oke lah, saya tidak masalah. Tapi kalau dikatakan Mantinrang, mutunya rendah, ini tidak benar. Justru sekarang gencar-gencarnya Mantinrang ini dalam COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan prestasinya. Mulai dari daerah, provinsi, regional, bahkan sampai internasional. Dia punya prestasi Mantinrang ini dalam pembelajaran e-learning dan digital. Siap. Olehnya itu datanya ada sama saya tahu. Nah, olehnya itu makanya saya berikan masukan kepada Bapak harus berhubungan dengan saya lebih lanjut.
Ya, supaya tidak bias nanti makanya cocok dengan Prof. Nuding, dengan Pak Dr. Halik tadi supaya diambil semua madrasah se-Kabupaten Pinrang. Supaya kalau kita berbicara mutu ya kena semua. Tapi kalau hanya merujuk pada satu objek, itu enggak real. Nah, jadi supaya cocok tadi itu. Kemudian tadi teknik analisis datanya tadi itu saya kira tidak bukan hanya kualitatif, tapi dia ada kuantitatifnya. Karena ada data yang mau diolah, ada data yang mau dianalisis. Moderator memberikan Perasaan itu Bukan cuma jadi tidak komunikasi langsung saja pada saat informan di sana. Sekarang acara bebas ya. Nah, acara bebas sekarang kan sudah di luar. Ini hanya persaudaraan saja ini sama teman. Makanya dulu saya tanya. Jangan lewat Zoom. Pak Haji kenapa tidak maju-maju? Nanti dapatkan data dari informannya nanti di sana. Saya siap menjadi informan. Iya. Jadi saya kira itu ini bukan bermaksud untuk hanya mau membantu saudara saya ini. Setiap hari saya sama-sama. Terima kasih, Bro. Ya. Apalagi kalau bicara mana ini. Alhamdulillah, makanya apalagi judul hampir mirip dengan judul yang saya angkat. Pak Imam. Tapi untuk saya tutup. Selamat. Saya kira demikian. Selamat Romo Pelus. Mudah-mudahan kita lewat 2022 sudah bisa. Izin dulu mau pergi ini masjid. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi baca khutbah ini. Izin dulu Pak Stas mau pergi masjidnya. Nah, hari Jumat. Ya, silakan. Selamat. Nanti leluasa dapat data di lapangan. Makanya saya tadi katakan bahwa judul bisa berbeda dengan mendapatkan data di lapangan ya. Di fleksibel itu judulnya kualitatif. Siap. Meneliti Bapak Mama Iwan pasti ketemu Pak Soeharto ya, karena siap Pak Dokter. Cuman Pinrang ini andalannya Pak Soeharto ya. Siap Pak Dokter. Saya bahkan Pak Dokter saya tantang dia main tenis itu. Ya, nanti di lapangan dituntaskan datanya itu. Ya, di lapangan ketemu. Siap. Dijadikan sebagai informan. Siap bantu Pak Dokter. Bu Direktur siap. Ya, maaf saya duluan. Selamat, Pak Dokter. Oke. Selamat.